Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini, admin melanjutkan kembali pembahasan soal observasi SJT, Situational Judgment Test. Itu soal yang ditujukan untuk pelamar kategori P2 dan P3. Adapun SJT ini berisikan soal-soal yang mengarah pada studi kasus dan nanti guru atau pelamar diminta menjawab berdasarkan pengalaman yang tepat saat menjadi guru. Adapun bocoran dari soal yang telah teman-teman mengikuti itu masalah kenakalan, bullying, prestasi, baik akademik dan non-akademik. Soal SJT ini deskripsinya tidak panjang namun memiliki 3 opsi yang semuanya baik. Ambil dari 3 yang terbaik dengan menghubungkan soal dengan penyelesaian dengan masalah guru yang paling berdampak paling baik dengan di soal. Soal pertama, pengaturan tata ruang kelas untuk optimalisasi proses pembelajaran. Anda sedang mempersiapkan kelas untuk semester baru dan ingin mengatur tempat duduk siswa sehingga proses pembelajaran dapat dimaksimalkan. Pengaturan seperti apa yang dianggap ideal untuk meningkatkan interaksi antar siswa serta meminimalisir gangguan? A. Meja-meja diletakkan mengelilingi ruangan dengan siswa menghadap ke tengah membentuk lingkaran. B. Meja-meja disusun berbaris rapi di depan dan belakang dengan semua siswa menghadap guru. C. Meja-meja dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil dengan setiap kelompok terdiri 4-5 siswa. D. Meja-meja diletakkan secara acak tanpa struktur tertentu untuk memberikan suasana lebih santai. E. Meja-meja disusun dalam bentuk U dengan guru di tengahnya. Jawabannya adalah meja dikelompokkan menjadi kelompok kecil dengan setiap kelompok terdiri 4-5 siswa. Soal nomor 2. Adaptasi materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Anda memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar di kelas Anda. Sebagai guru, Anda ingin memodifikasi materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Pendekatan mana yang paling dianggap paling efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari proses pembelajaran? A. Anda membuat beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikan kepada siswa berdasarkan kemampuannya. B. Anda memberikan materi dengan tingkat kesulitan standar kepada semua siswa untuk memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. C. Anda hanya fokus pada siswa yang memerlukan bantuan ekstra dan menyediakan materi khusus hanya mereka, sementara siswa lainnya mendapatkan materi yang standar. D. Anda memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih materi sesuai dengan minat dan kemampuan serta tanpa panduan khusus. E. Anda meminta siswa untuk berkolaborasi dan saling mengajari konsep tertentu sesuai dengan keahlian dan pemahaman masing-masing. Jawaban yang paling tepat adalah A. Anda membuat beberapa versi materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikan kepada siswa berdasarkan kemampuannya. Soal nomor 3, mengatasi keterbatasan alat mengajar di kelas. Karena adanya keterbatasan anggaran, Anda tidak memiliki akses teknologi canggih seperti proyektor atau komputer di kelas Anda. Anda ingin tetap menyampaikan materi dengan menarik dan efektif meskipun dengan keterbatasan tertentu. Pendekatan mana yang dianggap paling efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran tanpa mengandalkan teknologi canggih? A. Memutuskan untuk mengabaikan keterbatasan tersebut dan mengajarkan seperti biasa tanpa alat bantu apapun. B. Anda menggunakan alat bantu tradisional seperti papan tulis, diagram, dan model untuk menjelaskan konsep-konsep dengan visual. C. Anda meminta siswa untuk membawa alat teknologi pribadi mereka dan menggunakan alat bantu dalam pembelajaran. D. Anda memutuskan untuk hanya fokus pada teori dan menghindari praktik atau demonstrasi
karena keterbatasan alat. Anda mendorong siswa diskusi kelompok dan aktivitas berbagai proyek di mana siswa dapat berkolaborasi dan belajar dari satu sama lain. Jawabannya adalah B. Anda menggunakan alat bantu tradisional seperti papan tulis, diagram, dan model untuk menjelaskan konsep-konsep dengan visual. Soal nomor 4. Pemberian feedback yang konstruktif. Sebagai guru, Anda sedang mengajar di kelas dan menanyakan sebuah pertanyaan kepada siswa yang biasanya pemalu dan jarang berpartisipasi. Dengan percaya diri mengangkat tangannya dan memberikan jawaban. Sayangnya jawabannya siswa tersebut tidak tepat. Bagaimana Anda akan memberikan feedback untuk memastikan siswa tersebut tetap termotivasi untuk berpartisipasi di masa depan? A. Itu salah siapa yang bisa memberikan jawaban yang benar? B. Terima kasih telah mencoba, jawabanmu mendekati benar. Mari kita lihat bersama bagaimana cara mendapatkan jawaban yang tepat. C. Saya tahu kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari itu. Coba lagi. D. Kamu selalu salah, ayo berpikir sebelum menjawab. Jawabmu menarik, bisa dijelaskan mengapa kamu berpikir begitu. Mari kita diskusikan bersama. Jawabannya adalah B. Terima kasih telah mencoba menjawab, jawabanmu mendekati benar. Mari kita lihat bersama bagaimana cara mendapatkan jawaban yang tepat. Soal nomor 5. Mengatasi siswa yang kehilangan semangat belajar. Seorang guru, Anda menyadari bahwa salah satu siswa Anda, Rian, sebelumnya aktif dan bersemangat dalam pembelajaran, mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan minat dan semangat belajar. Rian sering terlihat lesu, tidak berpartisipasi dalam diskusi kelas, dan nilainya mulai menurun. Bagaimana Anda untuk mendekati situasi ini untuk membantu Rian kembali bersemangat dalam belajar? A. Mengabaikan perubahan tersebut dan berharap Rian akan pulih dengan sendirinya. B. Mendekati Rian secara pribadi setelah kelas untuk menanyakan apa yang sedang dialami dan bagaimana bisa membantu. C. Menegur Rian di depan kelas karena tidak aktif dan menurunkan semangat kelas. D. Memberikan Rian tugas tambahan dengan harapan akan termotivasi kembali. Mengadakan sesi konseling bersama orang tua konselor sekolah untuk membahas situasi Rian. Jawabannya adalah B. Mendekati Rian secara pribadi setelah kelas untuk menanyakan yang sedang dialami Rian dan bagaimana Anda bisa membantunya. Soal nomor 6. Adaptasi metode pengajaran untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Sebagai guru, Anda mengetahui bahwa di dalam kelas Anda ada seorang siswa bernama Arif memiliki kesulitan belajar. Meskipun Arif cerdas dan bersemangat, dia memerlukan pendekatan pembelajaran yang sedikit berbeda dengan siswa lainnya. Bagaimana Anda akan mengakomodasi kebutuhan Arif tanpa mengabaikan kebutuhan siswa lain? A. Mengabaikan kebutuhan Arif dan mengajarkan materi seperti biasa dan harapan dia akan menyelesaikan diri. B. Memberikan tugas khusus hanya pada Arif dan memberikan belajar sendiri tanpa interaksi yang lain. C. Menegur Arif setiap kali dia tampak kesulitan dan mengikuti pelajaran untuk memotivasinya. D. Memberikan Arif seperti tambahan tugas dipelajari di rumah tanpa bimbingan khusus. Mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di mana Anda menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan semua siswa termasuk Arif dan memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Jawabannya adalah E. 7. Etika penggunaan materi di internet. Anda menemukan materi pembelajaran yang sangat sesuai dengan bermanfaat untuk siswa. Materi tersebut sangat detail, disajikan dengan menarik. Anda berpikir untuk menggunakan materi tersebut sebagai bahan ajar utama di kelas Anda tanpa memberikan kredit atau rujukan asal sumbernya. Bagaimana yang Anda lakukan? Ya, jawabannya adalah E. Anda menggunakan materi sebagai referensi membuat materi Anda dengan sendiri dengan gaya pengajaran Anda sambil memberikan kredit pada sumber aslinya. Demikian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.